Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanmu. Birahmatika, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baiklah anak-anak, buku paketnya yaitu halaman 68 ya, yaitu pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Yang pertama kita akan membahas tentang hidup sederhana dulu ya. Yang mana dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Dan artinya termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Jadi orang-orang yang hidup sederhana itu termasuk hamba-hamba Allah. Berarti sebaliknya orang yang tidak hidup sederhana dia bukan hamba-hamba Allah. Terus hamba siapa? Ya, hamba nafsu. Nafsu itu siapa? Ya, nafsu itu dari setan. Berarti hamba anak buahnya setan ya. Kalau orang yang tidak hidup sederhana. Karena Al-Quran seperti ini mengatakan orang yang hidup sederhana itulah termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kebalikannya, orang yang tidak hidup sederhana berarti dia hamba nafsu ya, ia mengikuti nafsu. Karena nafsu itu selalu dua pilihannya. Karena nafsu itu dari setan akan membawa urusan hidup sederhana ya. Dia akan dua. Kalau enggak dia hidup berlebih-lebihan, kalau enggak dia pelit sekalian. Itu adalah bawaan dari nafsu ya. Itu dilarang oleh agama. Entah itu berlebih-lebihan ataupun pelit atau ngirit ya. Hemat banget gitu. Jadi kebangetan hematnya jadi pelit jadinya. Itu dilarang oleh agama. Jadi hidup sederhana ini dalam segala hal, bukan hanya dalam bersikap, tetapi dalam segala hal, entah itu dari makan, belanja, berpakaian, bergaul dengan orang, bersifat, berperilaku, sangat umum sekali ya. Kata-kata hidup sederhana ini mencakup segala aspek kehidupan kita ya. Misalnya dalam suatu contoh kecil saja dalam makan. Hidup sederhana itu seperti apa? Ya makan tidak berlebih-lebihan. Contohnya, kebiasaan orang-orang makan itu satu piring. Ada orang yang makan 2 piring baru kenyang, bahkan nambah lagi. Misalnya makan mie rebus, biasanya 1 bungkus. Ada orang yang makan 2 bungkus aja masih mau. Nah itu orang berlebihan. Jadi orang yang sederhana itu kalau makan mie berarti 1 bungkus cukup ya. Kalau makan 1 piring. Kalau 2 apa yang nambah lagi itu termasuk berlebih-lebihan. Itu dilarang ya, karena kalau makan itu terlalu kenyang dia akan muntah. Dan kalau makan kita banyak sampai muntah itu hukumnya haram. Haram itu adalah dosa. Kenapa dosa? Ya karena berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah sifat dari setan, dari nafsu. Makan saja yang baik untuk kesehatan, kalau berlebih-lebihan itu menjadi haram. Ya. Sebaliknya juga pelit. Nah itu juga ngirit banget. Makan cuma nasi sama garam doang, ya lemas. Bagaimana bisa aktivitas melaksanakan ibadah dan sebagainya ya. Jadi harus seimbang. Jadi dalam agama itu dikatakan adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya gitu ya. Itu ya. Yang Allah suka itu pertengahan. Dalam hal apapun itu, dalam bersikap, makan dan sebagainya ya. Gitu.
Jadi kalau berlebihan-lebihan itu menjadi haram. Kalau Allah, sesuatu yang Allah haramkan biasanya mengandung efek yang buruk. Ya. Jadi kita akan mendapatkan dua efek. Yang pertama, kita akan dosa, haram kepada Allah, berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena kita melanggar aturan Allah, yaitu berlebih-lebihan. Kita melanggar aturan Allah berarti kita dosa. Kita tidak mengerjakan sholat misalnya, berarti melanggar aturan Allah, dosa. Begitu juga makan berlebihan, malah kata Allah, sederhanalah, pertengahannya apa ini? Makan jangan terlalu kenyang. Ini malah makan sampai muntah, habis itu misalnya sampai kenyang banget. Kita yang pertama dapat dosa, yang kedua efek dari makan banyak juga tidak sehat untuk diri kita. Ya tidak bisa apa-apa, kekenyangan hanya bisa tiduran saja, tidak bisa aktivitas dan sebagainya. Bukan hanya tidak bisa aktivitas, yang terpenting adalah buruk buat kesehatan kita, tidak sehat. Itu akan mengakibatkan karena kepenuhan, mengakibatkan dalam perut pencernaan macet dan sebagainya, merusak usus dan sebagainya, itu merusak. Karena dia tidak bisa menggiling, kepenuhan. Jadi dalam Rasul mencontohkan makan itu harus jadi 3 bagian. Perut itu yang pertama adalah untuk angin, yang kedua untuk air, yang ketiga untuk makanan. Nah, itu sederhana. Jadi biar usus kita tidak, kasihan dia jadi lancar, mencerna dalam perut kita lancar, tidak ada penyumbatan, karena sesuai takarannya. Kita juga di luar bisa aktivitas gitu ya. Itu juga mengandung ibadah. Kalau makan dilakukan sesuai aturannya, kita membaca basmalah, makan sesuai dengan anjuran Rasul, makan kita pun bernilai ibadah. Sebaliknya kalau kita makan saja tidak mengikuti anjuran Rasul, berlebih-lebihan atau pengiritan, itu makan tidak mengandung ibadah, justru mengandung dosa lah. Banyak, jadi mengandung dosa ya. Bukan hanya mengandung dosa, tetapi mengandung kesehatan kita pun akan terganggu. Itulah manfaat dari hidup sederhana dari segi makan saja. Jadi kalau kita bahas hidup sederhana itu banyak sekali manfaat. Dari makan saja begitu indah ya orang yang hidup sederhana. Kemudian dari segi bersikap, karena orang yang berlebihan itu begitu. Kemudian dari sikap hidup sederhana, kenapa Allah sangat mengajurkan ya? Silakan dibaca dulu. Karena hidup sederhana itu, di sini keuntungan hidup sederhana di halaman 69 ya. Salah satunya adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama, itu telah mengamalkan perintah Allah. Dan orang tersebut akan mendapatkan pahala. Satu, orang yang hidup sederhana akan mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah. Dia tidak berlebihan, pakai beli baju tidak yang model-model, tidak yang mahal-mahal, tapi yang ada manfaatnya yang bagus. Dia membelanjakan juga ya, hartanya itu ya, kalau beli sepatu ya tidak yang mahal-mahal, tapi yang ada manfaatnya. Kemudian mendorong orang hidup berarti orang yang hidup sederhana berarti dia mampu melawan godaan setan ya. Karena setan itu akan senantiasa mendorong kita kedua pilihan itu. Yang pertama, kalau nggak berlebih-lebihan alias boros, kalau nggak dia pelit, kikir, boro-boro buat sodakoh, buat dirinya pun pelitnya minta ampun. Ya bagaimana orang ya, itu setan selalu membisikkan seperti itu kepada hati nurani kita ya. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati. Jadi orang yang hidup sederhana itu juga mendorong kepada rendah hati. Dalam hatinya tidak, karena sombong itu mudah sekali bagi orang yang punya kelebihan. Siapapun itu, dia tanpa sadar dia punya kelebihan dikit aja, itu langsung sombong masuk tanpa dia sadar ya. Jadi tapi kalau kita hidup sederhana, jadi sifat sombong itu tidak mudah masuk ke dalam hati kita. Dan juga tentunya akan disenangi banyak orang ya. Kemudian juga orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dia hidupnya akan tenang, tentram, damai, friendly ya. Orang banyak senang sama dia, saling membantu. Itu orang yang hidup sederhana. Tapi orang yang berlebih-lebihan, dia akan gelisah. Kenapa? Karena gelisah. Pengennya, karena
sifat boros itu kalau kita tidak ditumpas, tidak dibiasakan dari kecil, setiap sederhana itu, maka akan tumbuh. Jadi setiap orang ini tergantung kebiasaan. Kalau dibiasakannya boros, sampai tua pun dia akan boros. Kalau boros terus dari kecil sampai tua, tidak bisa hidup sederhana, bagaimana? Sedangkan semakin tua kebutuhan kita semakin banyak. Hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan, kewajiban-kewajiban makin banyak. Jadi harus, dan ini kalau sifat boros ini tetap ada dalam diri kita, luar biasa susahnya ya. Karena ketika kita tidak mampu menginginkan hal itu, membuat hati kita frustasi, gelisah. Nah, jadi menyalahkan orang dan sebagainya, menyalahkan orang tua, nauzubillah ya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian juga penyakit pelit itu luar biasa membuat gelisah. Kan dia akan selalu takut kehilangan, nauzubillah min dzalik. Takut uangnya, padahal itulah dari setan. Itu penyakit yang warisan dari setan ya. Itu boros ataupun pelit sekali. Jadi hidup sederhana itulah yang Allah ajarkan. Selanjutnya orang yang hidup sederhana itu juga tidak akan mudah mengambil hak orang lain. Berapa banyak kita lihat para pejabat, orang yang sudah kaya justru malah korupsi. Kenapa? Karena itu dia tidak hidup sederhana. Jadi akan senantiasa membuat hidupnya rakus terhadap hak orang pun akan dirampas ya. Karena dia tidak hidup sederhana. Itu ya, nauzubillah min dzalik. Itu akan, orang yang tidak hidup sederhana akan mudah mengambil hak orang lain, bahkan dengan segala cara ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Baiklah anak-anak, penjelasan dari hidup sederhana ini segini saja. Untuk tugasnya adalah coba ceritakan kehidupan kalian yang berhubungan dengan sederhana ya. Misalnya saya setiap hari makan seperti ini. Saya ketika mau belanja, saya selalu mengedepankan hal-hal yang berguna dulu ya. Jadi intinya tulis yang kalian lakukan ya dari kehidupan kalian yang berhubungan dengan kehidupan sederhana atau hidup sederhana. Itu aja ya tugasnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.